Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Sultan Syarif Qasim Riau akan mempresentasikan video yang berjudul Takwa dan Budi Luhur. Tujuan video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok 2 bermatakan kuliah hadis akidah yang diampu oleh Ustazah Laila Syari Mansur STHI. Kami berjumlah 5 orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kami. So, langsung saja video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi sali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 hadis akidah akan membahas tentang takwa dan budi luhur. Adapun pemateri kami yaitu saya sendiri Rifki Yogi Prasetya Vina Damayanti Sri Rizky Febianti Zain Rahmi Nadia, dan tidak lupa pula yang kami hormati Ustazah Laila beserta teman-teman seperjuangan. Hadis tentang takwa dan budi luhur. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk kata mufradatnya ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, maksudnya hendaklah kita berlindung dari siksa Allah dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Maksudnya di sini adalah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun kita dikenakan wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasbi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Maksudnya jika kita melakukan perbuatan buruk, maka lakukan kebaikan setelahnya. Yang baik yaitu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain dan juga bersabar terhadap gangguan orang lain. Acuan akhlak yang baik terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman, jadilah pemaaf dan bersikap ramahlah terhadap sesama. Akhlak yang baik itu terbagi dua, ada yang bersifat bawaan dan ada juga akhlak yang dapat diusahakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Asy'aj Abdul Qais, sungguh pada dirimu ada dua sifat yang Allah sukai, yaitu santun dan sabar. Lalu Asy'aj bertanya, ya Rasulullah, apakah dua sifat itu yang aku usahakan ataukah Allah yang menciptakan untukku? Lalu Rasulullah menjawab, bukan usahamu, tetapi dua sifat itu Allah yang menciptakan untukmu. Lalu Asy'aj menjawab, segala puji bagi Allah yang telah menciptakanmu atas segala sesuatu yang Ia sukai. Baik, saya akan lanjut materi selanjutnya, ialah intisari hadis. Intisari hadis terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah kewajiban untuk bertakwa kepada Allah dimanapun orang berada. Berdasarkan sabda Nabi, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Karena itulah Allah memuji orang-orang menyimpakkan harta saat sepi maupun ramai. Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanata falahu ajruha wa ajru min amila biha ila yaumil qiyamah, yang artinya siapa yang memberi teladan baik
yang diikuti orang lain dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang mengerjakannya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Namun jika menampakkan ketakwaan tidak mendatangkan manfaat, lebih baik disembunyikan. Berdasarkan sabda Nabi tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Seseorang menyedekahkan sesuatu lalu ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu intisari yang kedua adalah kebaikan-kebaikan menghapus keburukan. Berdasarkan sabda Nabi, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Lalu intisari hadis yang ketiga, karunia Allah untuk seluruh hamba, sebab jika kita mengacu pada prinsip keadilan, tentu kebaikan tidak akan bisa menghapus keburukan begitu saja tanpa ditimbang. Namun tekstual hadis menunjukkan secara umum, begitu kebaikan dikerjakan, keburukan langsung terhapus. Ini merupakan nikmat Allah untuk seluruh hamba dan sebagai bentuk dari rahmatnya yang mendahului murkanya. Lalu intisari yang terakhir, anjuran memperlakukan orang dengan akhlak yang baik berdasarkan sabda Nabi, dan pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Banyak sekali kisah yang menunjukkan sikap lemah lembut dan sangat berguna. Di antaranya, ada ketika seorang Yahudi berkata, "Assalamu alaika ya Muhammad." Kemudian Aisyah menjawab, "Semoga kematian dan laknat menimpamu." Karena kata "assalamu" yang artinya adalah mati. Namun si Yahudi tidak mempedulikan perkataan Aisyah. Ia tetap mengulanginya dan bahkan ditambah. Namun Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Maha Lembut, menyukai kelembutan dalam segala hal. Jika ahli kitab mengucapkan salam, maka hendaklah cukup mengucapkan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang fikih hadis, di mana terdapat kata takwa, yaitu takwa ditinjau dari segi bahasa. Menurut pakar tafsir Al-Isfanani, dalam Ismail berakar dari kata waqa yaqi al-liqayah, yang secara harfiah bermakna memelihara sesuatu dari apa yang membahayakan. Takwa kepada Allah menurut Muhammad Abdul yang dikutip Afandi dalam jurnal Al-Hikmah menyebutkan bahwa takwa kepada Allah adalah menghindari siksaan Allah dengan jalan menghindarkan diri dari segala larangannya serta mengerjakan segala yang diperintahkannya. Adapun jalan-jalan menuju takwa yaitu yang pertama, dengan hati yang sehat terwujudlah ketakwaan. Jalan menuju takwa itu menurut Hawa, yang pertama kadar wirid, dan yang kedua adab membaca Al-Quran, adab terhadap Al-Quran, yaitu berusaha untuk tadabbur dan tafakur atau memperhatikan dan merenungi kandungan ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu mujahadah atau jihad mencapai hidayah terkait dengan kitab Allah dan as-sunnah Rasulullah. Yang ketiga berpuasa, karena dengan berpuasa dapat melatih kesabaran dari syahwat yang paling besar. Dan yang terakhir yaitu tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengetahuinya, dan tiada ibadah selain dengan apa yang dia syariatkan. Baiklah, saya akan menyambung pembahasan dari materi teman kita, yakninya mengenai fikih hadis, yaitu tentang budi luhur atau akhlak mulia. Secara garis bahasa atau dalam bahasa Arab, arti akhlak yaitu adalah sebuah tabiat, perangai atau kebiasaan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Seperti yang tertuang dalam salah satu hadis yang berbunyi, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak", yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sedangkan dalam Al-Quran hanya ditemukan bentuk tunggal dari akhlak tersebut, yaitu khuluq. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim". Arti khuluq di sini adalah ibarat dari kelakuan manusia yang membedakan antara baik dan buruknya. Lalu disenangi dan dipilih yang baik untuk dipraktikkan dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan yang buruk dibenci dan dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang akan kita kutip dari pernyataan salah satu orang pakar, yaitu Abul A'la Al-Maududi,
mengenai akhlak yang terbagi menjadi dua. Pertama, sistem akhlak yang berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan setelah mati. Yang kedua, yaitu sistem akhlak yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber yang berasal dari sumber sekuler. Baiklah, berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa bertakwa kepadanya agar dijauhkan dari berbagai hal yang dapat memudaratkannya. Dalam hal ini, orang yang bertakwa pastinya memiliki budi luhur atau akhlak yang mulia dalam ketakwaannya. Contohnya seperti orang yang rajin beribadah ke masjid, pasti dinilai memiliki akhlak yang baik, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa ketakwaan seorang muslim merupakan hasil dari perpaduan antara kepercayaan ataupun takwa sebagai refleksi dari iman, Islam dan ihsan. Takwa di sini juga disebut sebagai takut atau waspada, sehingga menjadi petunjuk antara yang mana hak dan yang batil. Mungkin Baiklah, demikian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata ataupun cara penyampaian kami yang masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga dengan video ini sedikit banyaknya kita akan mendapat manfaat dari pembahasan kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم زين بالقرآن لساني